Pemirsa, Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Surya Paloh mengaku tidak gundah dengan pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarok bahwa mungkin Golkar hanya akan mendapat 2,5% pada pemilu DPR April mendatang. Dalam wawancara dengan RCTI, Surya Paloh juga mengaku tidak masalah kalau Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala tidak lagi berpasangan dalam pemilu Presiden Juli mendatang. Sebagai partai politik tertua dan terbesar, eksistensi Golkar tidak ditentukan oleh duet SBY Kala. Pandangan-pandangan yang diberikan oleh saudara-saudara kita dari Partai Demokrat, apapun juga saya pikir itu bisa kita terimalah dengan jiwa besar. Tidak ada masalah sebenarnya. Kalau Pak Mubarak bisa menyatakan Golkar barangkali perolehan suaranya jauh menurun hingga 2,5%. Dan probability tidak disandingkannya lagi Pak Yusuf Kala duet dengan SBY, nggak ada masalah kan. Pertama, memang Golkar sendiri memang belum memutuskan capres dan calon wakil presidennya kan sampai saat ini. Kedua, Golkar juga sudah menyatakan jauh hari kita menghargai sikap dan pandangan politik dari manapun datangnya, baik itu yang mengapresiasi Partai Golongan Karya maupun tidak. Karena itulah konsistensi sikap dari Partai Golkar yang menghargai perbedaan-perbedaan pandangan itu. Kalau memang ada sementara misalnya katakan di elit di Partai Golkar yang terus-menerus seakan-akan runtuh Partai Golkar ini kalau tidak bersandingnya kembali SBY dan JK, saya pikir itu naif dan salah itu. Partai Golkar nasib dan masa depannya tidak ditentukan oleh masih duetnya SBY dan Kala lagi. Itu masalah partnya tersendiri. Golkar mempunyai idealismenya, mempunyai paham ideologinya, mempunyai garis perjuangannya, dan tidak semata-mata ditentukan tetap duetnya SBY Kala atau tidak. Itu nggak ada masalah bagi dia. Duet syukur, baik. Kalau memang itu bagus untuk bangsa dan negara ini, bagus untuk kedua partai ini, boleh-boleh aja. Tapi tidak ada yang perlu dipaksakan. Golkar tidak runtuh. Golkar tidak akan mati kalau SBY Kala tidak bersama-sama. Nggak ada masalah itu. Sama halnya, katakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Pak Mubarok menyatakan, ya memang belum tentu Yusuf Kala sebagai Ketua Umum Golkar akan disandingkan kepada SBY lagi ke depan, apalagi barangkali kalau memang terjadi persentase perolehan suara legislatifnya hanya 2,5%, saya ingin menyatakan, bos, ini harus diambil hikmahnya justru oleh keluarga besar dan kader-kader Partai Golkar untuk lebih mendrive, mencemeti mereka untuk bangkit. Kita nggak perlu kalang kabut untuk ini dan bersakit hati misalnya. Ya kan, tunjukkan bahwa Golkar partai yang sudah 44 tahun eksis. Ini kan bukan partai kemarin sore gitu. Ya, nggak perlu kita bikin press konferensi dalam kedudukan misalnya saya sebagai ketua dan penasihat partai terbesar untuk mengkonter balik misalnya. Nggak perlu kan. Kita biasa-biasa saja. Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Surya Paloh mengatakan tidak menentang keinginan sejumlah kalangan mempertahankan duet Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala, walau eksistensi Golkar tidak ditentukan oleh keberlangsungan duet ini. Bagi Golkar yang terpenting adalah bisa berperan dalam proses pembangunan bangsa. Surya Paloh memaparkan posisi Golkar ini dalam wawancaranya dengan RCTI di Jakarta. Golkar sebagai pemenang pemilu 2004 dengan meraih 21,62% dan menguasai 128 dari 550 kursi DPR periode 2004-2009 sampai saat ini Golkar belum mengajukan calon presiden. Padahal sejumlah parpol lain yang perolehan suaranya lebih kecil dibanding Golkar sudah mengumumkan calon presiden sejak jauh-jauh hari. Posisi tersebut menimbulkan kesan bahwa Golkar tetap ingin mempertahankan duet Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala. Surya Paloh tidak menyalahkan penilaian seperti ini sepanjang dilatar belakangi pemikiran positif. Mungkin mereka datang dengan willingness yang positif, perspektif sudut pandang politik yang menurut mereka itulah yang terbaik. Tapi kalau memang itu dilatar belakangin oleh interest pribadi, interest kelompok yang kecil, kepentingan jangka pendek, wah ini bahaya.
Dan itu saya katakan itu tidak boleh ditolerir di dalam tubuh partai Golkar ini. Sejumlah pengamat menilai pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengindikasikan bahwa Partai Demokrat tidak ingin menyandingkan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Yusuf Kala. Menanggapi pendapat tersebut, Surya Paloh mengaku tetap berpikir positif. Nah, saya tetap approaching saya positive thinking. Saya pikir simbiose ini sepanjang itu bisa memberikan apresiasi yang resiprokal di antara kedua partai ini, kepentingan menyatu untuk kepentingan pembangunan bangsa ini, kenapa tidak ya? Jadi saya tidak menghantarkan pemikiran saya untuk bersikap prejudis, ya ini pasti karena adanya kelompok merengek-rengek supaya tetap bersama-sama dengan kepemimpinan SBY memerintah di pemerintahan ini ke depan. Saya tidak berpikir ke arah sana. Surya Paloh juga tidak bereaksi keras menanggapi pendapat bahwa Golkar hanya mengincar kursi wakil presiden walau saat ini merupakan parpol terbesar. Ya kalau memang semata-mata hanya untuk mengantarkan kepentingan bagi partainya, ya kan, kepentingan bagi pribadi ya tentu salah dan upaya pengendalian. Tapi kalau ini kepentingan kemaslahatan bangsa ini, apa yang terbaik untuk bangsa ini, saya pikir enggak. Jadi saya masih positive thinking, pemikiran-pemikiran seperti ini pasti orientasinya untuk menghantarkan kepentingan yang lebih besar. Ya. Ketua Umum DPP Golkar Yusuf Kala saat ini menempati posisi wakil presiden, walau Golkar adalah partai terbesar. Bagi Surya Paloh, posisi presiden atau wakil presiden tidak masalah. Bagi Golkar yang terpenting adalah mampu memberikan yang terbaik bagi pembangunan bangsa. Saya pikir memang bukan hanya sekedar itu. Kalau sekedar itu saya pikir untuk apalah. Kenapa kita harus menjadi pelengkap penderita kan? Yang istilahnya timun bengkok, bungkuk. Ya, yang sekedar melengkapi tapi tidak menentukan. Itu tidak boleh terjadi pemikiran itu. Tapi kalau kita bisa berperan, dan arti peranan kita itu bisa memberikan kontribusi, melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada untuk memberikan sesuatu yang lebih utuh, lebih baik bagi kelangsungan progres pembangunan bangsa ini, kenapa tidak ya? Menjawab pertanyaan mengapa sampai saat ini Golkar belum mengajukan calon presiden, Surya Paloh mengatakan Rapimnas keempat Golkar telah memutuskan bahwa calon presiden dan wakil presiden akan dibahas setelah pemilu legislatif. Saya tetap konsisten pada hasil Rapimnas keempat partai. Kita lihat hasil pemilu legislatif. Hanya berapa puluh hari ke depan. Dari itu kita akan duduk bersama. Kemudian kita coba evaluasi objektifnya apa yang ingin kita capai. Ya. Menghadapi pemilu legislatif April mendatang, Golkar mentargetkan meraih 25 hingga 30% suara. Pada pemilu 2004, Golkar meraih 21,6% suara dan saat ini merupakan kekuatan terbesar di DPR dengan menguasai 128 dari 550 kursi DPR. Harapan kita semuanya saudara, kita mengharapkan kita mempunyai kekayaan. Menanggapi pemikiran bahwa eksistensi Golkar terancam bila kadernya tidak duduk di posisi top eksekutif, Surya Paloh mengatakan pemikiran itu harus diperbaiki. Sebagai politik terbesar, Golkar tetap ingin melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam wawancaranya dengan RCTI, Surya Paloh menekankan yang paling ideal memang idealisme yang realistis. Namun keseimbangan antara pragmatisme dan idealisme masih bisa diterima. Golkar masih sebagai partai yang terbesar mempunyai suatu keinginan untuk terus-menerus melakukan upaya-upaya perubahan ke arah yang lebih berarti, lebih baik lagi. Ya, pandangan-pandangan pragmatisme semakin hari bukan semakin banyak harusnya tumbuh berkembang di Golkar ini. Tapi menseimbangkan antara nilai-nilai idealisme dengan pragmatisme itu oke, itu boleh saja, baik. Idealisme yang realistis menurut saya itulah yang paling terbaik. Tapi kalau semuanya kita terdesak dan didesak, bersikap, berpikir untuk kepentingan pragmatisme, kepentingan kedudukan, kekuasaan, jangka pendek, saya pikir itu yang harus diperbaiki dan ini nggak boleh terus-menerus harus ada dalam garis.